Dan kembali lagi bersama kami. Kali ini memang kita akan melihat bagaimana statement-statement negatif yang kembali ditujukan kepada Presiden Jokowi atau Presiden ke-7 Republik Indonesia. Namun kita akan melihat bagaimana Pak Jokowi mengkanter semua itu. Pernyataan Pak Jokowi kali ini benar-benar di luar dugaan kita semua dan membuat mereka yang para pasukan pemitnah Pak Jokowi langsung terdiam. Karena apa? Karena memang kita telah dihadapkan pada suatu kasus yang memang sangat-sangat rumit. Kenapa dikatakan sangat rumit? Ini adalah berkaitan langsung dengan ditetapkannya sebagai tersangka Hasto Kristianto. Ini dinilai sebagai salah satu pesanan politik yang memang marah akan dipecat. Yang memang disinyalir Pak Jokowi ini marah karena memang dipecat dari PDI Perjuangan. Padahal sejatinya tidak seperti itu karena memang penangkapan Hasto sebagai tersangka tidak ada kaitannya sama sekali dengan Jokowi. Bahkan Pak Jokowi sendiri akan menyampaikan itu semua. Kita melihat bagaimana penangkapan Hasto ini cukup terstruktur, terutama di internal KPK itu sendiri. Bagaimana KPK bisa menyampaikan dengan mudah dan dengan lugas kepada kita semua hal-hal terkait penyidikan Hasto Kristianto. Kita tahu bahwa Hasto ternyata terlibat dalam sejumlah intrik penyuapan terhadap KPU. Kemudian ada beberapa upaya penghilangan barang bukti seperti perusakan handphone. Tentu saja ini sudah sangat-sangat menyulitkan aparat dalam menyelidiki kasus ini. Dan kali ini kita akan melihat bagaimana Pak Jokowi menjawab kritikan-kritikan serta menjawab semua fitnahan-fitnahan yang cukup kejam kepada beliau hingga membuat para kaum sakit hati ini tidak bergeming. Saksikan ya. Iyalah. Nanti saya kasih cuman 4 ya. Mau. Aduh, kayaknya saya nih bodoh banget ya. Saya tuh cuman diem aja lah. Ya udah gitu ya gitu biarin dah. Karena buat apa? Karena saya mikir kalau saya lawan kan anak-anak saya itu banyak preman loh. Nggak ada takut loh. Saya tidak akan pernah memberikan toleransi sedikitpun kepada pelaku tindak pidana korupsi. Saya ingatkan kembali kepada aparat penegak hukum untuk memproses tindakan Presiden Prabowo Subianto, termasuk dalam menyusun anggota Kabinet Merah Putih. Pada Pilkada 2024, Joko Widodo telah memanfaatkan tangan Presiden Prabowo untuk mengendorse calon-calon tertentu bagi pelanggengan kekuasaannya. 3. Salah satu kejahatan politik otoriter syarat KKN oligarki Joko Widodo adalah menempatkan Gibran sebagai cawapres Pilpres 2024 dan disusul dengan praktik yang sama untuk memenangkannya dalam Pilpres 2024. Padahal di samping inkonstitusional, pencawapresan Gibran telah tidak memenuhi syarat etika, moral, dan ijazah pendidikan. Gibran telah melakukan perbuatan tercela terlihat dari aktivitas akun Kaskus Fufufafa, amoral, yang mestinya diproses hukum, bukan malah dilantik menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. 4. Pembusukan partai politik di satu sisi dan politik sandra ala sprindik atau sprindik Joko Widodo di sisi lain telah menjadikan DPR yang semestinya menjalankan fungsi pengawasan berubah menjadi endorser kebijakan pemerintah yang merugikan negara dan rakyat sambil memainkan politik sandra. Oligarki Joko Widodo telah menyulap hukum menjadi kepanjangan tangan politik yang berkhidmat kepada kekuasaan oligarki, di mana negara hukum telah berubah menjadi negara kekuasaan. 5. Memelihara para Taipan, termasuk yang menjadi proksi Cina, telah sangat berperan mendukung Joko Widodo mencengkram kekuasaan dan berburu rente melalui proyek-proyek swasta oligarkis yang diberi predikat sebagai proyek strategis nasional atau PSN, seperti proyek Rempang, BSD, PIK 2, Surabaya, Frontline, dan Papua Selatan. Dengan status PSN, para oligarki seperti Aguan, Salim, Tommy Winata, dan lain-lain mendapat dukungan penuh rezim untuk menindas, menjajah, menyengsarakan, dan menghancurkan kehidupan rakyat. 6.
simbiosis mutualisme dan KKN rezim Joko Widodo dengan para Taiwan telah memberi kesempatan kepada sejumlah pengusaha dan Cina RRC menguasai berbagai sektor kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama di sektor-sektor ekonomi, keuangan, SDA, industri, perdagangan, dan sebagainya. Hegemoni dan penjajahan senyap ini telah menjadi ancaman serius atas pertahanan, kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan nasional Indonesia ke depan. 7. Pelanggaran HAM menjadi kejahatan sistemik rezim Joko Widodo. Tewasnya 800-an petugas pemilu berakhir tanpa proses hukum. Padahal Perhimpunan Kedokteran menyatakan kematian tersebut bukan karena kelelahan tetapi by design. Peristiwa pembunuhan 6 orang pendemo Bawaslu 21-22 Mei 2019, pembantaian 6 laskar pengawal HRS, hingga kasus Kanjuruhan yang menewaskan lebih dari 300 orang rakyat Indonesia adalah pengabaian kemanusiaan dan bahkan bisa disebut sebagai rekayasa dan kejahatan politik. 8. Lahirnya Kepres nomor 17 2022 tidak menjelaskan siapa kelompok yang mana yang telah melakukan pelanggaran HAM berat dan siapa yang menjadi korban. Maka dalam kasus 1965 dengan mudah umat Islam dan TNI diposisikan sebagai tertuduh, sementara PKI dibela sebagai korban dan akan mendapatkan ganti kerugian. Kemudian dengan terbitnya Inpres nomor 9 2023 sebagai tindak lanjut dari Kepres 17 2022 semakin memperjelas kejahatan rezim Joko Widodo kepada PKI yang sudah dibubarkan melalui TAP MPR. Nah, yang terakhir 9, umat Islam dijadikan target pelumpuhan melalui stigmatisasi teroris, radikal, intoleran, bahkan politik identitas. Tapi faktanya dia presiden dicintai rakyat, mati loh. Approval ratingnya hari ini untuk di Pulau Jawa ini 82%. Di Jawa Barat 73, di Jawa Tengah 92. Approval ratingnya. Kita mau ngomong apa? Gitu. Jadi orang ini dianggap orang baik loh. Jangan salah loh. Jangan pernah melawan orang baik loh, Pak. Ini rumus dari kakek saya.